warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi PGSD. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas akhir mata kuliah Pendidikan Matematika 1 dengan dosen pengampu Ibu Nurafni MPD. Dan kami dari kelompok 8 dengan beranggotakan saya sendiri, Opi Inggustiani dengan NIM 20010250007. Saya Faralbi Febianti dengan NIM 20010251001. Nama saya Cusnur Rahmawati dengan NIM 20010252274. Perkenalkan, nama saya Dea Fitriani dengan NIM 20010251123. Di video pembelajaran kali ini, kami akan membahas tentang hubungan pecahan dan desimal. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Happy for watching! Nah, di sini ada yang tahu nggak sih definisi pecahan? Kakak kasih tahu ya, dalam bahasa Inggris, pecahan disebut fraction. Kata fraction berasal dari kata fractio atau kata benda dari frangere. Kata frangere ini berarti memecah. Oleh karena itu, istilah bilangan pecah juga sering digunakan sebagai sinonim dari pecahan. Kita ambil contoh ya, misalnya kakak punya sebuah pizza. Pizza tersebut akan kakak potong menjadi 4 bagian yang sama besar. Kemudian satu bagian akan kakak berikan ke Ana. Nah, kira-kira yang dimiliki Ana berapa bagian ya? Iya, betul. 1 dari 4 bagian yang sama besar. 1 yang berada di atas kita sebut dengan pembilang. Sedangkan 4 atau yang berada di bawah kita sebut dengan penyebut. Apakah adik-adik mengerti sampai sini? Nah, selanjutnya ada konsep-konsep pecahan nih. Adik-adik tahu nggak sih konsep pecahan itu ada berapa? Kakak kasih tahu ya, menurut Nelson tahun 2014, konsep-konsep pecahan itu ada 3. Yang pertama ada parts whole concept, atau bagian dari keseluruhan, yang mana B merupakan bilangan penyebut dengan posisi di bawah, memberi makna banyaknya bagian yang sama dari suatu keseluruhan. Dan A adalah pembilang yang berada di atas. Dan yang kedua, ada ratio konsep atau konsep perbandingan, membandingkan suatu jumlah. Kita ambil contoh ya, misalnya umur adik setengah dari umur kakak. Jika umur kakak 20 tahun, berarti umur adik berapa? Iya, betul, umur adik 10 tahun. Dan yang terakhir ada division concept atau konsep pembagian. Kita ambil contoh ya, misalnya Ana memiliki 5 potong roti dan 10 orang teman. Bagaimana caranya Ana membagikan 5 potong roti itu secara rata kepada teman-temannya? Ada yang tahu nggak sih bagaimana? Iya, masing-masing dari mereka mendapatkan setengah potong roti. Ada beberapa bentuk-bentuk bilangan pecahan. Ada yang tahu nggak sih ada berapa bentuk-bentuk bilangan pecahan? Ya, benar sekali. Bentuk-bentuk bilangan pecahan terbagi menjadi 4. Yang pertama, ada bilangan pecahan biasa. Yang kedua, ada bilangan pecahan campuran. Dan yang ketiga, ada bilangan pecahan desimal. Yang keempat, ada bilangan pecahan persen. Di sini kita akan membahas bentuk bilangan pecahan yang pertama, yaitu bilangan pecahan biasa. Ada yang tahu nggak sih? Pecahan biasa itu apa? Ya, benar. Pecahan biasa merupakan pecahan yang pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat. Dalam pecahan biasa terbagi menjadi 2 jenis, yaitu pecahan murni dan pecahan tak murni. Yang dimaksud dalam pecahan murni yaitu apabila angka pembilang kurang dari angka penyebut. Contoh pecahan murni di sini ada 1/2, 3/4, 5/12, dan 7/24. Dan yang kedua ada pecahan tak murni. Bilangan bisa disebut pecahan tak murni apabila angka pembilang lebih besar dari angka penyebut. Contoh pecahan tak murni di sini ada 7/5, 21/11, 8/3, dan 5/2. Bentuk bilangan pecahan yang kedua di sini ada bilangan pecahan campuran. Ada yang tahu nggak sih bilangan pecahan campuran itu apa? Ya, benar sekali. Bilangan pecahan campuran merupakan bilangan pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, atau bilangan yang lebih besar dari 1. Dengan kata lain, bilangan pecahan campuran terbentuk dari pecahan tak murni. Pecahan campuran merupakan gabungan dari bilangan bulat dengan pecahan biasa. Contohnya bilangan 4/3,
yang merupakan pecahan biasa yang ingin diubah menjadi pecahan campuran. Maka hasilnya menjadi 1/1/3. 3. Ada bilangan pecahan desimal. Kalian tahu tidak bilangan pecahan desimal itu apa sih? Ya, benar sekali. Pecahan desimal merupakan bentuk pecahan dari bentuk desimal dengan konsep pembagian 1/10. Pecahan desimal biasanya ditandai dengan tanda koma. Pembagian pada pecahan desimal disesuaikan dengan jumlah angka di belakang koma dari bilangan desimal yang diubah mulai dari 10, 100, 1000, dan seterusnya. Pecahan desimal dapat diubah menjadi pecahan biasa, begitu pula sebaliknya. Nah, sekarang ada contoh pecahan desimal. Yang pertama, satu angka di belakang koma, 0,1, sama dengan 1/10. Kenapa? Karena terdapat satu angka di belakang koma, maka nilai penyebutnya ya 10. Yang kedua, dua angka di belakang koma, 0,75, sama dengan 75/100. Karena, ya betul sekali, karena ada dua angka di belakang koma, maka nilai penyebutnya 100. Tiga angka di belakang koma, 0,125, sama dengan 125/1000. Kenapa? Ya, karena terdapat 3 angka di belakang koma, maka nilai penyebutnya ya 1000. Keempat, ada bilangan pecahan persen. Kalian sudah tahu belum apa itu bilangan pecahan persen? Ya, benar sekali. Persen artinya per 100. Dengan kata lain, bilangan persen adalah bilangan yang berbentuk pecahan per 100. Penulisan bilangan pecahan persen menggunakan simbol seperti ini. Berikut ini ada beberapa contoh bilangan pecahan persen. Yang pertama, 3%. 3% artinya sama dengan, ya benar sekali, 3/100. Contoh kedua, ada 10%. Artinya sama dengan 10/100. Atau lebih sederhananya 1/, iya betul sekali, 1/10. Ketiga, ada 25%. Artinya sama dengan 25/100. Atau lebih sederhananya, ya 1/4. Keempat, ada 100%. 100% artinya sama dengan 100/100. Jika angka pembilang dan angka penyebut besarnya sama, maka sudah dipastikan bentuk paling sederhananya adalah 1. Jadi, apa sih hubungan bilangan pecahan dengan desimal? Menurut Heruman, pecahan dapat diartikan sebagai sebagian atau bagian yang utuh. Pemahaman kalian akan konsep pecahan diharapkan mampu membantu kalian untuk memaknai bilangan desimal. Maka dari itu, kalian harus mampu memahami bagaimana cara mengubah pecahan menjadi desimal. Begitu pula sebaliknya. Karena siswa harus mampu mengubah bentuk pecahan menjadi desimal, begitupun sebaliknya. Maka dari itu, yuk kita cari tahu gimana sih caranya. Nah, sekarang kita akan mengubah pecahan ke desimal. Ada dua cara untuk mengubah pecahan ke desimal. Yang pertama, caranya mengubah penyebut menjadi kelipatan 10, dan cara yang kedua adalah pembagian bersusun ke bawah. Di sini sudah ada dua contoh soal yang akan kita kerjakan bersama. Soal yang pertama adalah 2/5. Harus kita apakan supaya penyebutnya menjadi kelipatan 10? Caranya, ya dengan mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Karena dalam soal penyebutnya adalah 5, maka nanti kita akan jadikan penyebutnya 10 saja. Tidak usah banyak-banyak. Sekarang kita buat garis yang panjang, lalu kita letakkan lagi angka di dalam soalnya, 2/5. Kemudian kita letakkan lagi tanda perkalian di atas dan di bawah. Kita perhatikan penyebutnya. 5 dikali berapa yang hasilnya 10? Yaps, jawabannya adalah 2. Jadi 2 kali 2 per 5 dikali 2. Sekarang kita tinggal hitung hasilnya. 2 dikali 2 sama dengan 4 per 5 dikali 2 sama dengan 10. Jadinya 4/10. 4/10 jika dijadikan desimal menjadi 0,4. Kenapa 0,4? Karena
angka 4/10 itu kan penyebutnya 10. Jadi bentuk desimalnya hanya diperbolehkan satu angka di belakang koma, yaitu angka 4. Angka 4 berasal dari pembilang. Sekarang kita ke soal nomor 2. Seperti yang tadi ya, caranya sama. Kita buat garis panjang, lalu kita tulis lagi 1/25, lalu kita tulis lagi tanda perkaliannya di atas dan di bawah. Sekarang kita harus hitung 25 dikali berapa yang hasilnya kelipatan 10. Nah, di sini kelipatan 10 yang kita pakai adalah 100 karena angka 25 itu kan lebih dari 10. Jadi sekarang kita pakainya 100. 25 kali berapa yang hasilnya 100? Yaps, jawabannya adalah 4. Jadi 1 dikali 4 sama dengan 4, 25 dikali 4 sama dengan 100. Jadinya 4/100. 4/100 jika diubah ke desimal akan menjadi 0,04. Kenapa 0,04? Karena penyebutnya adalah 100. Jadi wajib angka di belakang koma totalnya harus ada 2, yaitu angka 0 dan angka 4. Sekarang cara yang kedua, cara pembagian bersusun ke bawah. Di sini sudah ada contoh 2/10. Lalu kita melakukan pembagian bersusun ke bawah seperti biasa. 2 dibagi 10 sama dengan 0. 0 dikali 10 sama dengan 0. 0-nya diletakkan di bawah angka 2. Lalu dikurang. 2 dikurang 0 sama dengan 2. Lalu dibagi lagi ke angka 10. Karena 2 dibagi 10 itu tidak bisa, jadinya kita harus menambahkan angka 0 agar bisa menemukan hasilnya. Jika ditambahkan angka 0 di sebelah angka 2, maka kita harus menambahkan koma setelah angka 0 di bagian hasil. Jadi 20 dibagi 10 sama dengan 2. 2 dikalikan lagi dengan 10 sama dengan 20. Lalu 20 dikurang 20. Sisanya 0. Jadi hasilnya 2/10 sama dengan 0,2. Yuk, sekarang kita akan mengubah desimal ke pecahan. Caranya hanya ada satu, yaitu menentukan penyebut dengan menghitung jumlah angka yang ada di belakang koma. Terdapat contoh soal. Sekarang kita kerjakan bersama. Yakni di sini ada angka 0,75. Lalu kita apakan? Kita lingkari angka 75, angka yang ada di belakang koma. Lingkari lalu kemudian dijadikan pembilang. Lalu penyebutnya berapa? Kita hitung angka yang ada di belakang koma. Ada angka 7, ada angka 5. Total 2 angka, berarti penyebutnya adalah 100. 0,75 jika diubah ke bentuk pecahan menjadi 75/100. Mudah kan adik-adik? Pada pembahasan bentuk-bentuk bilangan pecahan tadi dijelaskan bahwa salah satu bentuk bilangan pecahan adalah bilangan pecahan desimal. Hal ini menunjukkan bahwa bilangan desimal ada hubungannya nih sama bilangan pecahan. Lagipun, bilangan pecahan bisa diubah menjadi desimal. Terus juga bilangan desimal bisa diubah juga menjadi bilangan pecahan. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bilangan desimal merupakan bentuk lain dari bilangan pecahan. Nah, begitulah adik-adik pembahasan tentang hubungan pecahan dan desimal. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk Bu Nur Rafni MPD selaku dosen mata kuliah Pendidikan Matematika 1, Prodi PGSD Universitas Profesor Dr. Hamka. Terima kasih juga untuk teman-teman kelompok 8 yang sudah bekerja sama dalam pembuatan video ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman kelas 2G yang telah mendukung kami. Dan jangan lupa untuk klik tombol like, comment, and subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.